pertama kali formasi double gitar tuh. Ya. Sementara di album-album sebelumnya kan dia terbiasa single gitar kan. Ya. Bagaimana yang mengatasi problem-problem membuat aransemen dengan double gitar kan nggak biasa tuh. Kalau menurut gua sebetulnya emang kerasa dipaksakan. Di album itu kerasa dipaksakan. Dan ini terus bukan ngomongin ya. Itu album yang warnanya God Bless sudah mulai mau berpindah. Gitu. Dengan gaya-gaya lirik yang udah mau bukan God Bless. God Bless itu kalau bikin lirik bukan bicara masalah itu gitu loh. Jadi banyak pencipta luar yang masuk situ. Kemudian, waduh ini nggak cocok, terlalu enteng. Ya, terus terang aja ya kan, kayak lagu banyak kayak lagu yang bilang ini kayak lagu anak-anak, ya kan? Misalnya ya dengan lirik-lirik yang dibicarakan itu beda dengan orang. Nah itu loh, saya bilang, wah ini kok jadi begini gitu. Pada saat proses sempat mengemukakan Enggak, karena saya kan anak baru lagi. bawang. Anak bawang. Nah, iya dong, karena ada kikuk gitu saya. Dan ini ada gitar, sebetulnya satu orang aja cukup, dipaksakan jadi dua gitu loh, nggak ada perlunya. Kalau dulu pemilihan kita pembuat lirik itu dipilih gitu. Kalau ini saya bilang loh, kok lagunya cerita masalah udah kelewat lari. Iya. Bukannya jelek, bukan warnanya. Yang gue bayangkan itu sendiri tidak tercapai. Harusnya musik itu lebih terkonsep di Apa Kabar tuh. Terkonsep dalam artian arahnya kita jelas gitu. Oke lah, itu berharap ada magic di ujungnya, tapi ternyata itu tidak terjadi. Selama pengerjaan Apa Kabar itu siapa yang paling berperan di studio? Kalau gue bilang salah satunya itu yang bagian mixing segala macam Yoki dan yang ini. Yang Apa Kabar ya? Iya, mumpun semuritan juga dia mixing kok dua-duanya. Yang sampai mau buta-buta loh matanya. Yoki gimana ya? Gara-gara udah mulu rupa-rupanya dia naik gulanya tuh ya, matanya nggak ngeliat tuh. Wah, Yoki kalau kena kerja lo. Itu waktu mengerjakan album yang mana? Yang buta-buta? Album itu apa kabar? Oh ya? Iya, yang ada di puncak. Gua nggak, Yoki tuh kalau kerja, wah, gua gila ada tuh orang. Tapi memang tuh orang, kalau gua akuin memang Yoki itu salah satu orang jenius. Gua buat musik ya, wah. Maestro. Bener-bener coba dah orang yang main sama dia. Kalau kena nggak bener-bener ini, wah. Jadi, lo operator yang nyamain jago ya disuruh jadi tukang. Kayak udah jangan macam-macam dia yang ini ya. Ian tuh kalau kena ini masing-masing kadang-kadang lagi tua tuh saling biasa ya kodok-kodok karena gua aja yang paling orang tengah yang kesini kesana kesini. Iya, lo tahu dong. Ya oke kalau sama Ian, ini ngopop kayak gini lu tuh. Kalau si Yoki masuk Ian, ada begini biasa lah gitu-gitu ntar ngadu juga gua. Wah begini dia, aduh gua udah tempat ini doang mereka berdua, lo kena mereka itu bener. Pas curhat? Nih tempat curhat ya bener lah. Tapi mereka pas giliran mainnya kompak, gue bingung kebetulan mainnya nggak ada ini aneh lo. Iya. Kalau kena di belakang ini waduh. Mungkin dengan dua gitaris ini juga mungkin akan lebih kuat gitu. Itu harapan gue. Jadi tapi ternyata memang ya sulit gitu mempertahankan itu. Serba salah mereka. Serba kaku berdua tuh. Kalau tanggapan aku ya begitu ya, tapi nggak gampang kok. Nggak gampang. Ego masing-masing itu pasti ada. Artinya seniman itu pasti ya ada. Sebetulnya maksimal nggak sih buat gitar di situ buat God Bless ya? Sebetulnya ide bagus sekali. Cuma di situ masih kelihatan sekali Eet sangat menghormati Ian, sehingga demikian dia hormati sehingga dia kayaknya bingung dia mesti bagaimana main. Dia sangat menghormati, ya. Jadi kayak ngerasa segan, sungkan gitu ya. Sementara Ian ngarepin, lu keluarin, gue ngikut gitu. Cuma dia yang sonat mundur terus.
Makanya nggak ketemu. Sayang album Apa Kabar itu. Sayang. Ide-idenya bagus betul. Ya, tapi itu kan ya itu bagian dari sejarah kita yang memang akhirnya kalau menurut versi gua di guanya gitu itu nggak masih bukan karena gua nggak bisa eksplorasi lebih, tapi seperti jalur yang yang salah gitu kita jalanin untuk God Bless ya. Untuk God Bless yang ada gua, yang ada Mas Ian gitu. Dengan segala respect ya, artinya gue ya mau nggak mau tetap terlibat di situ kan. Ya sudah harus menerima kenyataan gitu. Hanya ya itu tadi, nggak ini aja nggak maksimal gitu. Halo, saya Tantri Kotak. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk God Bless yang ke-46 tahun. Band keren, band living legend, band yang bisa menginfluence banyak musisi-musisi rock, khususnya saya pribadi. Pokoknya saya doakan semoga sukses, semoga terus bisa mengibarkan bendera rock, semoga terus bisa mengeluarkan karya sampai kapanpun, dan yang pasti menginspirasi banyak orang. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-46 buat God Bless. Harapan saya dan doa saya agar God Bless semuanya sehat-sehat selalu dan terus mampu menghibur penonton. God Bless adalah satu band legendaris yang harus menjadi pegangan dan objektif pada semua band-band di Indonesia. Penuh akan noda nista dalam hidup kegelapan. Berbeda dengan album Semut Hitam dan Raksasa, kali ini tidak ada lagi tur panjang. Kebetulan waktu itu kita dapat cuman hanya 5 atau 6. Yaitu kalau nggak salah di Malang, Surabaya, Semarang, satu lagi Jogja kalau nggak salah, terus Bandung. Jadi album itu relatif performnya itu hanya 5 atau 6 deh. pada saat kapan resign dari God Bless? Oh itu cerita memang mungkin harus kayak gitu ya. Jadi gini, di perjalanannya itu di 90-an sampai akhirnya kita ketemu di 96, ketemu Apa Kabar itu di 2000, tahun 2000 gua itu lagi sibuk-sibuknya menawarkan Edane, ngejajain Edane ke record company. Singkat ceritanya di 2000-an itu gue diterima sama Sony. Tapi Sony nggak mau gue ada di 2 tempat. Secara kontrak, tidak mau. Jadi harus lu pilih. Lu harus nggak boleh terlibat di kontrak lain gitu. Gua kayak memang begitu kan caranya mereka kan. Waduh. Gue bilang, gue ada God Bless satu nih, gimana? Padahal yang sebelum-sebelumnya waktu zaman gue dengan Aquarius gak ada masalah itu. Kontrak aja gitu kan. Gue harus mundur nih. Gue harus mundur nih, mau gak mau gitu kan. Nah tapi sebelumnya itu ada rapat terakhir. Rapat terakhirnya gue dengan God Bless. Bukan karena gue mengatakan itu terakhir, tapi ternyata itu terakhir. Di Peacock lagi? Bukan, di rumahnya Mas Yoki di BSD. Semua datang, Lok sampai Lok pun datang, kecuali Iye. Konon dia masih di jalan, sampai sore itu masih di jalan dia. Nah waktu itu Mas Iye itu Mas Yoki nanya, ini gue mau nanya sama teman-teman semua, ini soal God Bless. Ini berkaitan dengan album yang harus yang ada satu lagi itu kan. Gimana? Ini mau diapain God Bless? Gue bingung juga men. Gimana ya gue bilangnya. Akhirnya gue harus ngomong. Gue bilang gini deh, saya ikut menyelesaikan itu karena itu kan udah ada di kontrak sampai promosinya. Tapi kalau Mas Yogi nanya bagaimana God Bless ke depan, saya nggak berani.
dengan pola yang ada ini, maksud gue ya, dengan pola yang ada ini karena tidak ada kejelasan. Di apa kabar itu? Oh, bukan di apa kabar, ini kan setelah apa kabar ini. Pola yang ada ini bukan karena formatnya, bukan karena formasinya, bukan. Tapi kayak tidak menentu, ini kan God Bless mau kemana nih. Nah gue nggak berani, kondisi gue nggak berani gue kalau melihat ke depannya gitu. Tapi saat itu gue belum berpikir mundur, cuman gue nggak berani, gue bilang nggak berani komentar lebih jauh. Tapi gue harus ikut itu, karena itu kan kontrak. Nah balik lagi ke cerita tadi, di saat lagi ada itu, gue diterima di Sony saat itu. Waduh, mana nih gitu kan? Wah gue tantanganin aja dah, tantanganin. Pulang dari Sony gue telepon Masian, Mas, saya nih barusan dari Sony, gue bilang gitu. Jadi ini saya pengen ngomong nih, gitu. Kenapa? Dani ya? Wah, kok tahu loh? Masih kok tahu? Iya sih mas, kayaknya gitu kan. Akhirnya gue ke Masian, ayo sering ngomong sini. Gue ke Masian, jadi orang pertamanya justru gue kontak tuh Masian. Gini mas, jadi gue ceritain ngomongnya gini. Iya sih emang bener gitu. Memang bener begitu, harus dipilih. Cuman aku nggak mungkin ngomong ke anak-anak, nanti dipikir aku yang punya mau kamu keluar. Oh tenang aja mas, gue bilang gitu. Tenang aja, ntar gue rapat pasti gue ikut. Gue akan kasih tahu kondisinya. Nah masalah keterlibatan gue di kontrak ini nanti kita ngomongin lagi detailnya. Kita rapatin aja gitu. Tolong kasih kabar. Yang penting saya mengatakan ini karena kondisinya udah begini nih gitu. Oh iya ntar tak kasih tahu Mas Yoki. Mbak Titi juga waktu itu kan. Gue telepon lagi beberapa hari kemudian. Gimana Mbak? Udah dikasih tahu Mas Yoki? Udah Ed. Udah tahu juga kayaknya Mas Yoki gitu. Waduh. Ya akhirnya udah jadilah begitu. Nah semenjak itu, titik itu, intinya adalah tolong kabarin gue kalau memang gue diperlukan ketemu. Karena kan berkaitan dengan kontrak nih. Tapi gue tidak pernah dikontak. Sampai terakhir, sampai sekarang. Sebelumnya gue lagi bikin Edane sama Trison tuh, gue ingat banget. Di era-era itu. Dia bikin Edane. Bang Teddy nelpon. Kon Teddy kan gitu gaya bayo. Ngapain lo? Wah ngapain lo? Gitu. Weh Bang Teddy gimana kan? Gitu. Wah ngapain aja lo Ben? Ini lagi bikin Edane. Wah asik dong lu ya. Gue juga udah keluar dari God Bless. Hah? Keluar juga. Waduh. Gue cuma bisa waduh doang, udah gak tau lagi itu kan ininya gitu. Nah udah gak pernah tahu lagi itu ceritanya. Sampai cerita itu tadi yang akhirnya gue tahu. Udah belum ada split kan. Rupanya gitu. Itu aja sih. Kalau gue melihat kita kemudian seorang raksasa itu kan begitu banyak mencetak hits ya. Apa? Banyak mencetak hits. Iya. Pertanyaannya, kenapa ketika di album Apa Kabar yang Rame gitu. secara personal lebih banyak musisi-musisi berbakat di situ, tapi hasilnya tuh seperti anti klimaks ya? Nah, ya itu yang gue bilang itu. Jadi gini loh, satu itu, kedua mereka itu berasa kepengen dikit lagi ya. Itu waktu gaya-gaya orang kayak Dewa, aduk gitu kan, lembut-lembut kayak gitu. Nah, gue bilang bukannya niru, bukannya itu ya, cuman gue bilang kayaknya agak sedikit, kok ya lebih ini lagi, nyari dia nyari hit. Akhirnya bukan nyari, malah lemah. Oh itu? Ya, kalau gue bilang sih itu. Nah, gara-gara kepengen, wah gini-gini lah, biasa lah, kita mikirin, wah kemarin kan udah naik, nah, lagu album itu kan, albumnya apa sebelum-sebelumnya. Jadi artinya pengerjaan Apa Kabar itu lebih memberi beban daripada album sebelumnya ya? oh itu jelas, lebih beban gitu apa. Iya. Cuman kalau gue bilang, ya itulah dua gitar kayak gitu-gitu masing-masing kayaknya, aduh kayak enak kayak gitu-gitulah. Itu kan waktu pengerjaan Apa Kabar, katanya kontraknya dua album sekaligus ya? Itu bagaimana sih? Nah gue agak lupa ya, pokoknya kita 2 album bener. Nah sebagiannya itu yang di rumah Yoki itu, baru setengah itu. Iya. Baru nggak sampai setengah, baru 4 lagu. Tapi ini ikut mengerjakan di situ kan? Ya gue ikut. Gue ngisi drum 4 lagu. Ngisi drum. Tapi kan akhirnya mengundurkan diri. Ya. Itu kenapa tuh?
Ya gua kesatu gua kan lagi ya banyak gua kerjain. Pas Anggun itu waktu zaman itu kan lagi meledak kan. Kerjaan juga. Jadi kerjaan juga, jadi gua bikin Anggun juga album ininya, terus gua juga banyak penyanyi lain di Blackboard. Gua kan itu udah di Blackboard. Ya sebenarnya dengan God Bless sih masalahnya kan, nah itulah akhirnya juga keluar dulu tuh bikin E dan E kan masih ada. Siapa yang duluan mengundurkan diri? Kena ya. Ada E dan E, bukan ini, bukan dia kan ada bandnya, dia bilang gue tadi ini ya udah lu bandnya, dia ke bandnya. Gak lama ya gua tuh, gak lama ya Yoki berarti ya. Kan waktu mengundurkan diri itu secara resmi bicara sama siapa? Ke semua atau ke perorangan atau ke log atau bagaimana? Jadi cara ini sama Iye, gua ngomong Iye. Jadi gua ya sama Iye. Penuh akan noda nista dalam hidup kegelapan. Ed mengundurkan diri. Iya. Kemudian Teddy juga kan. Teddy dong. Oh iya. Akhirnya memunculkan formasi Yaya Muktio. Iya, kan? dia mengundurkan diri itu gue inget itu di studio ya. Waktu kita rekaman mau bikin album, bikin proses dalam pembuatan album baru lagi. Oke. Itu album baru setelah Apa Kabar. Setelah Apa Kabar. Jadi waktu di rumah almarhum Yogi, kita rekamannya kan di sana. Saya dengar pertama yang dulu mengundurkan diri, kedua Teddy. Ya alasannya apa nggak tahu saya. Ngomongnya soalnya ke Pak Yogi. Bagaimana reaksi Doni sama Ye? Ya terpaksa harus dicari jalan keluarnya. Ya saya bisa bicara masalah God Bless ya hanya dengan mereka berempat kan, bertiga. Akhirnya cari jalan keluarnya. Akhirnya kan nggak jadi itu album sebenarnya. Tadinya Inang dicoba, Inang nggak jadi juga. Akhirnya kan mandek itu rekaman. Sampai sekarang itu mandek. Udah direkam kan ya? Udah direkam, musik dasarnya udah. Tinggal dubbing nggak jadi. Kenapa nggak tahu. Soalnya waktu itu yang sering hubungan antara Lok sama God Bless itu lewat Yogi. Setelah puluhan tahun ikut mengawal dan melahirkan 5 dari 7 album God Bless, Teddy Sujaya akhirnya mengundurkan diri dari band yang sudah membesarkan namanya. Suka atau tidak, Teddy Sujaya ikut berjasa membentuk format musik God Bless. Sebagai musisi, Teddy bukan cuma canggih memainkan stick, tapi juga seorang penulis andal yang banyak melahirkan hits. Salah satunya adalah lagu Biskota yang terdapat pada album solo Ahmad Albar, tapi sampai sekarang masih sering dimainkan di panggung musik God Bless. Pada awal karirnya, Anggun C. Sasmi meroket lewat sejumlah hits, antara lain Gaya Remaja, Mimpi, Tua-Tua Keladi, dan lain-lain. Semua merupakan karya cipta Teddy Sujaya. Selamat ulang tahun untuk God Bless yang ke-46. Semoga tetap jaya, maju terus. Bravo, God Bless. Pada tahun 2009, God Bless bangkit kembali dengan formasi yang kembali ramping. Seperti air bergabung, Teddy Sujaya digantikan oleh Yaya Muktio. Yaya Muktio adalah drummer progresif. Jangan lupa dia adalah salah seorang pendiri Cockpit yang memang terbiasa mengcover lagu-lagu Genesis. Yaya Muktio juga personil tetap dari Prambors Band yang sudah menghasilkan setidaknya 2 album. Salah satunya adalah ini,
Prambors Band punya beberapa hits, antara lain Kemarau yang dinyanyikan oleh duet Eben Syara dan Sepercik Air yang dinyanyikan oleh Dedi Stansa. Teman-teman, mulai nih Den. Coba. Jadi waktu pertama bergabung itu siapa yang menghubungi waktu itu dan kira-kira tahu nggak apa alasan dia memilih lu gitu kan sebagai pengganti Teddy pada saat itu? Yang menghubungi Yan langsung. Awalnya pada waktu itu sebetulnya saya masuk God Bless itu ada korelasinya dengan Gong 2000. Jadi Gong 2000 dulu dari tahun 90 itu komitmennya memang sampai tahun 2000, kita dari awal ngomong. Dari tahun 90 sampai tahun 2000. Selesai itu udah selesai. Jadi dalam proses perjalanannya kelar sekolah ya, di state, pulang saya ditawarin untuk bergabung sama God Bless. Itu tahun 97. Sekarang akhirnya itu skip lah ya. Udah habis. Terus bisa terpikir Yaya itu dari mana itu? Ya kita cari aja. Jadi orang yang bisa menggantikan God Bless siapa? Kalau jarang kan sebetulnya drummer bagus sudah banyak ikut band, ya kan? Akhirnya cari yang deket gitu. Lebih pada kedekatan. Lebih pada kedekatan kalau kita sih. Yang penting harus ada hadir dulu gitu loh. Yang waktu itu kan ngelewatin ada satu peristiwa yang Yogi sama Nasi itu kan. Akhirnya Yogi cabut juga. Jadi akhirnya tinggal kita bertiga. Mau diapain? Saya bilang, ya mau diapain ini? Ya cari lah pokoknya kita terus. Iya, terutama yang semangatnya luar biasa. Nggak lama ditelepon Yan lagi. God Bless mau aktif lagi nih. Ya syukur deh aku bilang gitu. Nggak mikir kalau aku diajak lagi. Tapi yang main lu. Waduh. Aku udah nggak ngikut nih loh. Mau reuni gitu. Nah waktu itu reuni pertama yang ngedrum si Inang. Terus keyboardnya 2, aku sama Iwang. Nah, kita main di kafe-kafe itu. Barbados, kemudian di Hard Rock ya. Hard Rock masih di Sarinah tuh. Begitu ada kesepakatan untuk bergabung, itu apa yang dilakukan saat itu? Apakah ada beberapa show atau langsung masuk studio? Enggak, itu berkali-kali show dulu. Terakhir konsernya Gong 2000 di Ancol waktu itu. Setelah itu mulai 2001 terus konser di God Bless. Yang awalnya ya konser. Kan sebelumnya tuh udah vakum, udah hilang lah. Udah nggak ini lagi, udah seolah-olah dipertemukan lagi nih. Waduh, kayaknya sambutannya luar biasa. Ditambah lagi ada input dari teman-teman pers, salah satunya siapa? Bikin lirik Ogut Suping. Oh, Remi. God Bless mesti muncul lagi nih gitu. God Bless harus muncul lagi. Sebab grup yang dulu udah nggak ada lagi yang bisa menuansakan grup Indonesia gitu loh. Grup Indonesia. Nah itu jadi pemikiran kita gitu. Ada nggak waktu yang khusus secara resmi gitu diajak bergabung menjadi bagian dari God Bless? Yang secara khusus ya mulai dari bubarnya Gong 2000 itu secara khusus banget. Tapi sebelum itu
sudah pernah ikut walaupun ganti. Masa itu panjang juga sih. Iya, ganti pada waktu Gong masih ini kadang-kadang Iwang ya, kadang-kadang Inang, kadang-kadang Inang, kadang-kadang ya A B C D E banyak lah pokoknya drummer yang. Terus kadang-kadang saya, tapi mulai dari 2000 setelah selesai Gong tahun 2000 itu mulai di situ saya dinobatkan untuk supaya bisa serius di God Bless. Sampai akhirnya terjadilah album itu, God Bless 36. Kebetulan ada teman saya yang mau mendanai, kita bikin deh, pokoknya bikin aja deh. Harus cepet, pokoknya harus ada, jadinya kayak apa nggak tahu. Gitu. Jadi akhirnya bikin yang 36 itu. Iya ya. Makanya kan musiknya agak lain kan. Yang penting hadir aja. Daripada orang ngira udah bubar gitu. Dan kebetulan ada orang mau membiayain tanpa memikirkan keuntungan yang banyak gitu loh. Aku Ari Wahab, pengen ngucapin selamat ulang tahun buat band besar Indonesia, God Bless, yang sekarang udah 46 tahun. Wow, perjalanan yang sangat tidak main-main dan sangat panjang. Kayaknya nggak cukup nih waktu untuk ngomongin God Bless soal karya perjalanan, bahwa Indonesia sangat bersyukur punya band seperti God Bless. Band yang sangat hebat, band yang sangat karismatik, dan karya-karyanya sangat saya kagumi. Maju terus, sampai kapanpun, berkarya terus, salut buat God Bless. Penuh akan noda nista dalam hidup kegelapan. Sebelum rekaman itu ada workshop nggak sih zaman itu? Latihan dulu, mempersiapkan lagu, nyari lagu. Oh iya, jelas itu. Itu di mana? Di Cibubur? Di Cibubur, terus ya pergi ke tempat lain, bareng-bareng tapi ke vilanya Mas Iye. Tapi lebih sering kita untuk kumpul dan ngebahas masalah lagu dan aransemen itu di Cibubur, di studionya Mas ya. Gitu. Dan itu prosesnya nggak selama dan seribet project Gong 2000 yang God Bless 36 nih. Kalau project Gong 2000 itu benar-benar itu project gila itu. Pas selama masa rekaman itu ada muncul konflik atau masalah-masalah yang berikut? Konflik, tapi lebih saya kan di sini tamu di God Bless itu. Konflik yang saya lihat ada perbedaan, dibahas keinginan si A, B, Doni yang lebih berkompeten di God Bless ini, orang-orang tua di God Bless ini, itu saya lihat ada. Cuma alhamdulillah ya, karena memang semua itu kalau memang kita percayakan kepada satu orang sebagai musik director, dia sebagai penentu, itu semuanya akan legowo dan akan berjalan dengan. Tapi itu emang berfungsi banget ya itu ya, artinya yang tadi bilang dibebaskan tapi ada kontrol gitu kan. Oh sangat. Jadi kita juga nggak ada pressure dari sebuah keinginan kita yang nggak bisa kita. Ya kan, karena musisi kan ada tekanan dari luar yang membuat kita jadi nggak mood, membuat kita jadi bermusiknya nggak nyaman. Kalau di God Bless nyaman, kita dibebasin tas, nanti yang dengar, wah ini kelebihannya nih, ini coba dihilangin, ini coba disimpelin, ini gini. Nah, tapi kita dikasih kebebasan dulu. Dari aransemen yang ada, banyak kayak yang diubah-ubah sama dia gitu kan, atau dihilangin dan segala macam? Banyak, sering. Dalam perjalanannya nanti tiba-tiba ada sesuatu yang harus dirubah, ya kita di bagian itu yang harus dirubah kita take ulang lagi. Ya saya rasa
itu memang wajar lah gitu. Karena memang prosesnya itu yang saya bilang tadi ya, prosesnya itu betul-betul instan. Jadi persiapannya itu ya hanya lagu, aransemen belum ada, main bareng, direkam, terus udah gitu nanti didengar, masing-masing dengar, dirubah lagi, ada perubahan lagi sampai terbentuk yang Cibubur semua. Dan itu semua yang terlibat ya, sampai Dido terlibat, anak-anaknya semua gitu, banyak ya terlibat dalam proses itu ya, proses awal itu. Jadi setiap apapun direkam. Misalnya aku nyari sendiri, nyari itu direkam. Jadi pada satu saat aku lupa nih, tadi patternnya lupa yang mana? Ada dokumentasinya. Nih, ingat lagi. Itu kan punya permainan yang sangat khas ya, rock meriah gitu ya, bukan bunga-bunga gitu ya, drum itu kan. Sementara kan kalau gue lihat kan God Bless itu kan nggak terlalu kesana kan gitu. Iya. Iya nggak? Nah, bagaimana ketika dua gaya ini bertemu di studio gitu kan? Ada membutuhkan penyesuaian yang lama nggak atau gimana? Kalau untuk aku memainkan lagu God Bless yang sudah ada, otomatis aku yang harus penyesuaian. Aku yang harus adjustment ke situ. Tapi untuk album God Bless 36 itu makanya terasa benar, progresifnya terasa benar. Secara teknis kerja di studio atau pembuatan musiknya itu memang nggak ada satu ketentuan bahwa ya lo pokoknya harus main seperti drummer sebelumnya dengan gaya ini enggak. Jadi bebas. Iya, itu bebas. Dibiarkan mengalir. Cuma ketika kenakalan gua ini lebih lebay ya, baru lo agak lebay di situ. Coba tolong simpelin dikit. Ya pastinya saya bersyukur banget, tidak hanya sebagai personil God Bless secara entah secara additional player atau apapun itu, tapi bahwa saya sempat diajak bergabung untuk bikin album. Itu kan sudah suatu bagian dari keutuhan keberadaan kita di sebuah grup. Sempat bekerja sama membuat satu album. Ya itu termasuk paling singkat ya. Kenapa? Ya? Cuma satu album kan? Iya, satu album. 36 seolah-olah kurang memuaskan lah ininya kan. Dan di show kita cuman yang kita bawakan cuma 3 lagu. NATO, Biarkan Hijau, sama apa satu lagi itu kan. Lupa aku. Gua mulai hijrah di urusan agama ini. Gua mulai fokus di urusan hijrahnya gue ini. Gue memang bicara sama Mama Ben, Mbak Titi, kita bilangnya Mama Ben. Titi, Mbak, saya mungkin begini, jadi problemnya sudah dipersiapkan. Dan di Fajar ini, dengan Fajar gue lihat bisa menyatu banget, enak gitu. Emang soal color ya gitu ya? Ya. Kan emang color lu sama Teddy beda, Teddy sama Fajar beda. Karena di sini gini, di God Bless ini mau siapapun drummernya, dia harus tahu rasanya God Bless. Jadi nggak bisa kita bawa rasa kita di situ. Karena memang ini God Bless sudah satu kesatuan yang utuh udah mau. Jadi kalau kita mulai kita ganti-ganti, kita aneh-anehin lagi. Ya, tapi secara hubungan kita udah kayak keluarga. Baik, kita sering silaturahim, kita sering kumpul, gitu. Nggak ada masalah. Kita mesti akuin bahwa sampai detik ini belum ada grup yang
kalau bicara bagus itu relatif. Tapi yang seampuh God Bless, orang-orangnya. Ampuh dalam hal mental, ampuh dalam hal loyalitasnya, ampuh dalam segala hal. Gue belum lihat lagi. Selama gue gabung dengan si A, si B, bikin grup ini, itu, ini memang benar-benar blessing of God banget ini. Anugerah dari Allah banget ini. Anugerah dari Tuhan. Betul-betul total bahwa tidak ada lagi di antara personil God Bless ini yang menyibukkan dirinya di luar musik. Nah, itu sudah jelas, itu sudah jelas ya. Dan kalau kita lihat dari segi umur, ini om gue ini semua God Bless, itu udah bukan, ini udah bukan ini udah sepuh semua, udah sepuh. Jadi kalau mereka mau bicara capek di musik mungkin bisa kejadian ya kan. Tapi mereka masih tetap sampai detik ini nggak ada capek, malah spiritnya malah nggak ada kata capek, malah spiritnya makin. Entah kenapa gue juga tidak bilang bahwa ini ada yang di pikiran gue, enggak. God Bless itu di gue pribadi dari awal gue dengar God Bless itu sampai akhirnya gue terlibat, itu sebetulnya di kepala itu yang selalu banyak itu bukan mainnya, sound. Oke. Itu dari dulu pertama kali gue dengar God Bless itu bukan karena gue ahli sound atau apa, gue pikir masalah itu. Gue dari sadar musik itu picky masalah itu. Gue bukan mengatakan gue ahli ya, enggak sama sekali, karena sound tidak ada yang perfect, selalu berubah setiap saat gitu. Cuman intinya adalah gini, kalau gue balik ke 70-an waktu gue dengar God Bless pertama, dengan segala respect gue terhadap band-band Indonesia yang lain saat itu gitu, which is juga banyak yang bagus, yang gue tangkap sangat berbeda dari God Bless itu sound. Ya suka nggak suka, istilah yang gue muncul tuh saat itu God Bless tuh salah satu, kalaupun tidak satu-satunya ya, salah satu band yang sangat bule gue dengar untuk Indonesia. Terima kasih rekan-rekan, saudara-saudara kita semuanya kumpul hadir di sini dalam rangka ulang tahun God Bless yang ke-46, dan sekalian berbuka puasa kita bersama silaturahim, dan mudah-mudahan semuanya doa-doa Anda juga akan diterima. Amin. God Bless akan tetap bisa sehat. Amin. Sekarang juga.
juga.